Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mufti Mahmud, seorang mahasiswa Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Kampanye Vaksinasi dengan Sikap Followers untuk Divaksin. Studi korelasional tentang hubungan kampanye vaksinasi COVID-19 melalui akun Instagram @kemenkes_ri dengan sikap followers untuk divaksin. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi penelitian saya tentang munculnya virus baru bernama COVID-19 yang tingkat penyebarannya sangat luas dan cepat ke seluruh penghujung dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia tercatat 1,6 juta jiwa positif COVID pada tanggal 26 April 2021. Ini menjadi salah satu concern daripada pemerintah tentang bagaimana virus tersebut diminimalisir serta dihentikan penyebarannya. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah mencanangkan program vaksinasi. Program vaksinasi dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 di Istana Presiden dan ditargetkan selesai pada Maret 2022. Namun dalam penyebarannya, terdapat beberapa kendala yang terjadi. Adanya penolakan yang terjadi di masyarakat terkait program vaksinasi tersebut. Tentang bagaimana masyarakat merasakan ketakutan yang ada dalam diri terkait vaksinasi karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang hoax atau isu-isu terkait vaksinasi yang tidak benar, yang beredar di media sosial, konspirasi-konspirasi yang bermunculan di media sosial terkait vaksinasi, dan adanya rasa apatisme di masyarakat terkait informasi vaksinasi. Ini menjadi salah satu hambatan atau kendala yang harus ditangani oleh pemerintah dengan baik, benar, dan bijaksana, agar tujuan daripada program vaksinasi bisa terwujud dengan lancar dan baik. Dan salah satu upaya yang dilakukan agar kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar ialah dengan melakukan kegiatan kampanye. Salah satunya ialah kegiatan kampanye di media sosial Instagram oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sejatinya menjadi ujung tombak dalam kegiatan vaksinasi. Melakukan kampanye vaksinasi di akunnya tersebut dalam menyebarluaskan informasi terkait vaksinasi serta mempersuasi halayaknya agar berkeinginan untuk melakukan vaksinasi. Media sosial Instagram menjadi salah satu platform yang digunakan pemerintah untuk menyebarluaskan program vaksinasi. Dikarenakan platform tersebut menempati peringkat ketiga dengan persentase penggunaan Instagram di Indonesia yang mencapai 79% dengan rentan usia 16 hingga 64 tahun. Dan penggunaan media sosial, baik itu WhatsApp dan Instagram, selang 7 bulan virus ini dipublikasi, mengalami kenaikan penggunaannya sebanyak 40%. Ini menjadi salah satu peluang pemerintah untuk melakukan penyuluhan terkait program vaksinasi di media sosial Instagram. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa perlu penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif kegiatan kampanye vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Instagram dengan sikap followers agar mau divaksinasi. Selanjutnya, ada rumusan masalah, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah seberapa besar hubungan antara pelaku kampanye dengan aspek kognitif followers untuk divaksin dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pelaku kampanye dengan aspek kognitif followers untuk divaksin. Yang kedua ialah seberapa besar hubungan antara pelaku kampanye dengan aspek afektif followers untuk divaksin untuk yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pelaku kampanye dengan aspek afektif followers untuk divaksin. Yang ketiga ada seberapa besar hubungan antara pelaku kampanye dengan aspek konatif followers untuk divaksin dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pelaku kampanye dengan aspek konatif followers untuk divaksin. Yang keempat ada seberapa besar hubungan antara pesan kampanye dengan aspek kognitif followers untuk divaksin untuk mengetahui hubungan antara pesan kampanye dengan aspek kognitif followers untuk divaksin. Yang kelima ada seberapa besar hubungan antara pesan kampanye dengan aspek afektif followers untuk divaksin dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara kampanye aspek afektif followers untuk divaksin. Yang terakhir, seberapa besar hubungan antara pesan kampanye dengan aspek konatif followers untuk divaksin dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pesan kampanye dengan aspek konatif followers untuk divaksin. Dengan rumusan masalah, seberapa besar hubungan antara kampanye vaksinasi di Instagram @kemenkes_ri dengan sikap followers untuk divaksin. Berikut adalah bagian kerangka pemikiran saya. Untuk menggambarkan penelitian saya ini, saya menggunakan teori difusi inovasi, di mana gagasan baru atau inovasi-inovasi yang dicanangkan disalurkan melalui opinion leaders atau Kemenkes RI. Dan inovasi tersebut saya anggap vaksinasi. Saya menggunakan dua variabel untuk memaparkan penelitian saya. Yang pertama adalah variabel X kampanye dengan subvariabel pelaku kampanye dan pesan kampanye. Ada variabel Y sikap dengan subvariabel Y kognitif, afektif, dan konatif. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian saya ialah penelitian kuantitatif dengan metode korelasi sederhana yang hanya menghubungkan antara dua variabel X ke Y. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data korelasi rank Spearman. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner serta studi pustaka. Berikut adalah hasil daripada kesimpulan saya. Yang pertama, adanya hubungan antara pelaku kampanye vaksinasi dengan aspek kognitif followers aktif di Instagram. Berdasarkan hasil nilai korelasi kedua variabel tersebut memiliki kategori yang hubungannya kuat, di mana X1 memiliki nilai pernyataan dengan kategori baik, sedangkan nilai item pernyataan variabel Y1 memiliki kategori pernyataan yang baik.
Yang kedua, adanya hubungan antara pelaku kampanye vaksinasi dengan aspek affective followers aktif di Instagram berdasarkan hasil nilai korelasi kedua variabel tersebut memiliki kategori yang hubungan yang cukup kuat. Yang ketiga, adanya hubungan antara pelaku kampanye vaksinasi dengan aspek cognitive followers aktif di Instagram Kemenkes RI berdasarkan hasil nilai korelasi kedua variabel tersebut memiliki kategori hubungan yang cukup kuat. Yang keempat, adanya hubungan antara pesan kampanye vaksinasi dengan aspek cognitive followers aktif di Instagram berdasarkan hasil nilai korelasi kedua tersebut memiliki kategori hubungan yang cukup kuat. Yang kelima, adanya hubungan antara pesan kampanye vaksinasi dengan aspek affective followers aktif di Instagram berdasarkan hasil nilai korelasi tersebut memiliki kategori hubungan yang kuat. Yang terakhir, adanya hubungan antara pesan kampanye vaksinasi dengan aspek cognitive followers aktif di Instagram berdasarkan hasil nilai korelasi kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.